mungkin udah dengar atau malah udah nyobain ya kereta cepat Whoosh. Kenceng sih emang, tapi di baliknya itu ada cerita finansial yang rumit, penuh tikungan. Hari ini kita mau deep dive nih, menelusuri analisis soal utang proyek ambisius ini. Misi kita, coba kita urai gimana janji awal 0 rupiah APBN itu, kok malah jadi lilitan utang, terus perdebatannya sengit banget soal siapa yang harus bayar. Betul, dari janji manis jadi, ya tanda tanya besar soal keuangan ya. Oke, kita langsung bongkar aja ya. Ingat kan janji awalnya? Kita pilih Tiongkok ngalahin Jepang bukan cuma karena tawaran lebih murah aja nih. Iya, beda harganya lumayan kan waktu itu. Tapi juga karena skema business to business, B2B murni, katanya tanpa dana negara. Ini malah ditegaskan loh di Perpres 107 tahun 2015. Harusnya sih murni modal PT KCIC sama pinjaman dari China Development Bank, CDB. Tapi beneran semurni itu nggak sih? Nah, disinilah kerentanannya itu udah mulai kelihatan sebenarnya dari awal. Jadi pihak bisnis Indonesianya, PT PSBI, itu kan 100% sahamnya punya BUMN. Oh ya. Dan pemegang saham mayoritasnya siapa? PT KAI kan, Kereta Api Indonesia, pegang 51,37%. Jadi, ya meskipun labelnya B2B, risiko finansialnya itu dari awal udah punya potensi gede buat berdampak langsung ke BUMN kita, ya terutama KAI. Jadi janji tanpa APBN itu sebenarnya secara struktur udah goyah gitu. Tunggu. Jadi meskipun ngomongnya B2B, di belakangnya itu praktis perusahaan negara semua ya yang nanggung. Kayaknya ini risiko tersembunyi dari awal ya. Dan kerentanan itu akhirnya beneran kejadian kan dengan adanya pembengkakan biaya. Tepat sekali. Jadi dari kesepakatan awal yang sekitar 6,07 miliar dolar AS, biayanya itu melonjak 1,2 miliar dolar AS. Jadi totalnya, 7,27 miliar dolar AS, gede banget. Itu bengkaknya kenapa aja tuh? Penyebabnya sih, bisa dibilang klasik ya, tapi krusial. Pertama, pembebasan lahan. Selalu jadi PR besar kan di Indonesia. Rumit, mahal. Terus ada tantangan geologis yang nggak terduga, kayak ketemu tanah jenis clay shale. Oh, clay shale itu yang gampang ngembang sama nyusut itu bukan sih? Iya betul. Itu butuh penanganan rekayasa sipil khusus yang ya jelas mahal. Perlu ahli tambahan juga. Belum lagi ada keputusan strategis mindahin stasiun dari Walini ke Padalarang. Tujuannya sih bagus ya, buat konektivitas. Tapi ya nambah kompleksitas teknis sama biaya lagi. Wah, ini kayaknya nunjukin due diligence atau kajian awalnya mungkin kurang matung ya. Nah, dengan biaya belengkak segitu, detail utangnya dari CDB gimana? Bunganya sama aja atau beda? Justru ini yang bikin tambah berat. Ada 2 lapis pinjaman. Pinjaman utama yang buat biaya awal itu sekitar 4,55 miliar dolar AS, bunganya relatif ringan lah ya, sekitar 2%. Oke, 2%. Tapi, nah ini ya, pinjaman tambahan buat nutupin cost of run yang 0,9 miliar dolar AS itu bunganya jauh lebih tinggi, antara 3,2 sampai 3,4%. Tenornya sih emang panjang ya, 30-40 tahun. Tapi bunga yang lebih tinggi buat porsi cost of run ini, wah signifikan banget bebannya. Waduh, akibatnya beban bunganya jadi gede banget dong ya. Kalau dihitung-hitung nih, total bunga tahunannya bisa sampai 120 juta dolar AS atau hampir berapa tuh? 2 triliun ya? Betul, sekitar segitu. 1,9 sampai 2 triliun per tahun. Bayangin. Itu kayak nyari 5,5 miliar tiap hari cuma buat bayar bunga. Itu belum ngomongin cicilan pokok atau biaya operasional loh. Ini jelas jadi tekanan gede banget, terutama buat KAI kan yang nanggung paling besar. Betul sekali. Dan ini langsung bawa kita ke pertanyaan paling penting. Siapa dong yang bakal nanggung beban segede ini? Menteri Keuangan, Pak Purbaya Yudi Sadewo, udah negasin APBN nggak bakal dipakai. Oh, jadi sikap pemerintah tetap APBN nggak boleh? Iya, kan karena komitmen awalnya proyek B2B. Sikap ini juga didukung sama DPR. Terus gimana dong solusinya kalau APBN nggak boleh turun tangan langsung? Ada jalan keluar lain? Ada solusi yang diusulkan. Jadi mau menugaskan Danantara. Itu loh super holding BUMN yang baru dibentuk. Oh, Danantara. Gimana caranya Danantara bayar utang Whoosh? Rencananya, Danantara ini bakal pakai sebagian dari total dividen seluruh BUMN
Kan estimasinya sekitar 80-90 triliun per tahun tuh total dividen BUMN. Nah, sebagian dari situ dialokasikan buat bayar utang Wush ini. Secara teknis sih, ini emang bukan dana dari APBN langsung ya. Karena dividen itu kan masuk ke Danantara dulu, baru nanti sisanya disetor ke kas negara. Tapi bukannya ini bisa dilihat kayak muter dana aja ya? Dana yang harusnya jadi potensi pendapatan negara, tapi dipakai buat nalangin proyek ini. Kayak semacam bail out tapi nggak lewat APBN gitu. Ya, perspektif itu memang ada. Bisa dianggap sebagai manuver fiskal, atau ya itu tadi, off-budget bailout. Dana yang sebenarnya potensi penerimaan negara dialihkan buat nalangin proyek B2B ini. Sementara itu di sisi lain, Menko Marves Pak Luhut juga aktif negosiasi sama Tiongkok buat restrukturisasi utang. Oh, ada negosiasi juga. Iya, misalnya minta perpanjangan tenor, atau kalau bisa penurunan bunga, gitu. Biar beban cicilan KI bisa lebih ringan. Oke, jadi ada upaya penyelamatan lewat Danantara plus negosiasi ulang utang. Tapi kalau kita lihat operasionalnya nih, pendapatan tiket tahunan itu kan proyeksinya cuma sekitar 1,5 triliun. Ya, segitu prediksinya. Sementara bunga utangnya aja udah hampir 2 triliun rupiah. Jelas masih tekor kan? Itu belum biaya operasional lain-lain. KCI Cendini kabarnya rugi 1,6 triliun rupiah di semester 1 2025. Gimana cara nambalnya? Nah, itu dia. Karena tiket aja jelas nggak cukup. Fokus utamanya sekarang geser drastis ke pendapatan non-tiket. Istilahnya non-fare box revenue. Non-tiket? Maksudnya gimana tuh? Kuncinya itu ada di pengembangan kawasan di sekitar stasiun. Kayak di Halim, Tadalarang, namanya Transit Oriented Development atau TOD. Jadi bangun properti komersial, retail, mungkin apartemen juga. Oh, jadi jualan properti di sekitar stasiun. Intinya gitu, KCIC ini mau nggak mau harus bertransformasi juga jadi kayak pengembang properti. Supaya proyek Wush ini bisa berkelanjutan lah secara finansial jangka panjang. Selain properti, ada juga kan wacana perpanjangan rute sampai Surabaya ya. Tapi itu kayaknya butuh investasi gede banget lagi ya, dengan risiko baru juga pastinya. Betul, itu opsi jangka panjang sih. Kompleks banget, tantangan pendanaannya besar, dan ya itu, potensi cost overrun lagi pasti ada. Jadi kesimpulannya nih ya, buat Anda yang dengerin, inilah inti polemik Wush yang perlu kita pahami. Proyek strategis, labelnya B2B, tapi akhirnya terjerat utang gede gara-gara cost overrun. Sekarang solusinya ngandelin mekanisme yang ya bisa dibilang inovatif tapi juga kontroversial, lewat dividen BUMN via Danantara, sambil harap-harap cemas sama suksesnya pengembangan properti di masa depan. Iya, jadi harapannya besar banget di TOD itu. Dan buat Anda semua, ini lebih dari sekedar cerita satu kereta cepat loh. Ini cermin penting tentang gimana kita sebagai negara merencanakan, membiayai, dan mengelola mega proyek infrastruktur. Pelajaran soal pentingnya kajian awal yang mendalam, terus model pembiayaan yang jelas dan tahan banting, sama transparansi jadi relevan banget kan di sini? Nah, mungkin sebagai pemikiran penutup nih buat Anda di rumah. Kalau sekarang keberlanjutan finansial Wush itu jadi sangat bergantung pada suksesnya pengembangan properti di sekitar stasiun, artinya apa ya? Apakah ini berarti nilai inti proyek ini secara de facto udah bergeser dari yang tadinya murni transportasi jadi lebih condong ke arah pengembangan real estate? Dan kira-kira apa ya implikasinya buat cara kita memandang dan mendanai proyek-proyek infrastruktur publik lainnya di masa depan?